Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu lagi ya dengan saya, bincang-bincang matematika. Namun sebelumnya mari kita bersyukur dulu kepada Allah ya dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah tambahan ilmu dan berilah rezeki pemahamannya. Ya, belajar matematika itu dari sedikit-sedikit ya. Supaya menyukai matematika ya kita yang gampang-gampang dulu, yang gampang-gampang, yang apa praktis-praktis gitu ya. Bagi anak-anak itu kalau menghitung itu kan ada terkenal ya. Jadi menghitung persegi panjang seperti ini dia anggap persegi panjang ya. Wah, ini kertas persegi panjang besar gitu. Biasanya mengatakannya ini panjang, ini lebar karena lebih panjang ya. Dalam matematika tidak perlu demikian. Begini ini bisa disebut P panjang dan ini lebarnya yang ke atas ya dalam matematika. Jadi tidak melihat substansi mana panjang mana lebarnya itu kontekstual tidak ya seperti ini misalnya. Nah, ini bisa panjangnya, ini lebarnya ya. Bisa juga ini lebarnya, ini panjangnya juga jadi bebas. Nah, baru tahu ya. Jadi dibatasi. Oh, itu panjang, lebih panjang, lebarnya yang mana gitu. Ya, bahkan nama-namanya khusus ya. Kalau nanti bentuknya segitiga, misalnya ini saya tekuk ada segitiga yang satu sebelah ini, segitiga. Tiga itu alas kali tinggi. Ya. Kalau dibalik begini, ya alasnya boleh yang salah satu alasnya, yang satu tingginya. Ya. Jadi alas kali tinggi itu alasnya yang mau jadikan dasarnya itu mana terserah, baik yang pendek maupun yang panjang. Ya, sebab namanya segitiga di bolak-balik ya tetap saja segitiga ya kan. Kalau ini suatu segitiga, ini, nah bentuknya segitiga, mau di begini ya segitiga, ya gini segitiga, mau begini ya tetap segitiga. Ya, jadi itu logika matematika. Nah sekarang bagaimana untuk mencari luasnya lah sangat gampang kan. Anak-anak itu anak-anak sekolah dasar bapak-bapak ibu juga tahu kalau bentuknya persegi panjang seperti ini itu panjang kali lebar ya. Perkara panjangnya yang mana mau gini mau begini, yang bawah terserah mau diletakkan di atas terserah ya, jangan terikat dengan simbol P sama L-nya itu panjang lebar ya. Lebar berapa panjang namanya saja ya namanya. Nah kalau membingungkan anak lah justru itulah dari awal diberitahu ya. Kalau tidak nanti dia akan terlibat dengan permasalahan kontekstual saja kurang bisa berpikir ya, artinya ada hambatan. Wah, lebar itu ya harus yang sana lebarnya berapa, panjangnya berapa. Tapi juga itu pun harus diketahui gitu loh. Ya, sebab kalau ada orang lain mengatakan panjangnya mana, lebarnya mana juga harus tahu. Ya karena juga pakai rasa juga kan matematika. Kalau seperti ini yang penting kan intinya itu untuk mencari luasnya itu kan panjangnya ini kalikan panjangnya itu pakai tepat panjang lagi ukuran diukur sini diukur sana pakai senti silakan milih silakan yang penting ukurannya berapa. Nah mau dikatakan apa kebetulan namanya panjang padahal ini panjangnya berapa itu maksudnya adalah besarannya itu ukurannya berapa kan gitu. Jadi masalah panjang aja kan bisa kacau kalau tidak paham gitu ya. Ya memang namanya harus berpikir ya, harus berpikir. Nah kalau ini sebut saja ini panjang, ini lebar, ya panjang kali lebar. Wah jangan segitu ini yang panjangnya kan yang oh gini ya, yang lebih panjang kali lebar. Nah itu namanya nanti akan tercekat dengan kontekstual seperti itu terus ya. Jadi eh,
Nah, sekali lagi tidak perlu apa, dibingungkan oleh saudara ya tentang panjang dan lebar. Ini saya bagi dua, betul. Tadi kalau luasnya apa, panjang kali lebar ya. Jadi atau lebar kali panjang itu istilah umum. Hanya ini kali ini gitu loh. Mau sebaliknya ini kali ini boleh gitu ya. Yang ini kali ini mau saya gunting, ini saya bawa gunting. Ini saya gunting. Ya, saya gunting tengahnya ini. Ya. Nih harusnya guntingnya pas ya. Bagi anak-anak ini cukup ini diletakkan di sini kan saya menggunting itu kan menjadi dua persis. Kalau diimpitkan kan ini sama persis ya. Diimpitkan sama. Nah ini menjadi segitiga, segitiga siku-siku. Nah, kalau tadinya kan gini tuh ini, ya kan? Yang luas daerah ini adalah panjang kali lebar tadi. Sekarang saya gunting ini separuhnya ini. Buktinya separuhnya ini kalau diimpitkan sama persis. Jadi yang satu ini kan separuhnya yang tadi, ya kan? Separuhnya. Nah di dalam segitiga tidak lagi panjang dan lebar, lah itu loh. Ya jangan barang yang sama saya gunting di sini alas, ini tinggi. Ya. Kalau begini, ini alasnya ini tinggi, ya. Jadi tidak usah dibingungkan dengan alas dan tinggi, ya. Kalau ini sebagai alas ya ini tinggi, kalau ini sebagai eh, alas ya ini tinggi. Dan posisinya tidak harus begitu, begini tetap saja ini alasnya ini tingginya karena ini ada siku-sikunya di sini, ya, siku-siku. Sisi miring ini namanya sisi miring. Sisi miring. Bukan berarti kalau begini lalu ini juga miring juga yang ini. Bukan. Sisi miring adalah yang terpanjang. Yang di hadapan sudut yang siku-siku. Gitu. Kadang-kadang seperti ini belajar angel gitu ya. Sulit ya. Matematika sulit. Tapi perhatikan. Ya. Menarik. Ya, kalau bisa matematika ya menarik. Ya. Dari sisi miring. Kalau begini ini sisi miring. Tuh. Sisi miring. Ya. Kalau begini, mana sisi miringnya itu datar ya ini gitu. Enggak, tetap saja sisi miring. Namanya saja, ya. Namanya saja sisi miring, yaitu sisi yang terpanjang di hadapan, kalau ini sudut di hadapan sudut siku-siku. Tuh. Salah satu bisa jadikan alas. Nah, kembali ke tadi, ini berapa tadi luasnya? Separuhnya dari yang, kalau ini begini tadi, itu separuhnya atau? Paruhnya dari sudah saya gunting jadi dari yang itu ya, paruhnya dari persegi panjang gitu kan paruhnya. Nah tapi namanya sekarang menjadi di sini alas tinggi, mau gini boleh ya alas tinggi. Nah kan berarti tadi panjang lebar tuh separuh dari panjang lebarnya itu yang namanya sekarang panjang menjadi alas atau lebarnya jadi alas dan yang satu tinggi gitu. Maka menjadi luas untuk daerah segitiga itu setengah alas kali tinggi gitu loh. Sebenarnya separuh panjang kali lebar gitu. Kalau dikembalikan gitu kan yang belahan yang satu ini kan separuh dari panjang dan lebar gitu loh. Nah, tetapi simbolnya tidak lagi panjang dan lebar, alas dan tinggi. Oh, begitu aja mikirnya sering rumit ya. Adik-adik apalagi gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah pun kadang, wah, iya gimana ini mikirnya, membingungkan gitu. Sebenarnya nggak membingungkan ya, biasa saja. Ya. Lalu ini segitiganya siku-siku. Kalau tidak siku-siku bagaimana? Kalau tidak siku-siku ada enggak di kertas ya? Kertas. Tapi ini ada tulisannya ini nggak apa-apa ya, ada tulisannya ya, ada tulisannya ya, nggak apa-apa. Ini sembarang aja. Ini akan memperoleh tentukan titik di sini sembarang ya, di sini di pojok sini sembarang aja ya. Lalu misalnya sudah saya tentukan, lalu saya lipat dari situ ke sini ke salah satu titiknya yang satu itu dan juga dilipat ke titik yang lain sini ya gitu gitu ya. Nah, lalu digunting aja. Ini kembali ini tadi beri panjang ya, panjang kali lebar gitu luasnya. Ini digunting. Oke.
Tadi kan ada bekasnya itu, ya. Nah, mudah-mudahan pas guntingnya ini. Nah, gunting. Ini digunting. Ini untuk anak-anak loh ya. Loh, untuk anak-anak SD, SMP kelas 7 ya. Tuh. Ini saya dapat potongan menjadi segitiga. Segitiganya sembarang. Karena tadi saya memotongnya di sembarang tempat. Gitu kan. Memperoleh segitiga sembarang. Bukan sama kaki, bukan sama sisi, ini sembarang aja. Ya. Nah, lalu ini potongannya. Potongannya itu kalau kita letakkan di sini, ya, persis. Ini saya letakkan di mukanya. Gini, ya, tidak kelihatan dari arah saya. Lah, pas, pas. Separuhnya berarti, ya, berarti ini itu separuhnya yang tadi, separuh dari panjang dan lebar itu. Lah, panjangnya yang mana? Gitu kan? Nah, panjang itu tadi misalnya mau sini sebagai alas sekarang. Tingginya yang mana? Segitiga itu tingginya dari titik sudut ya sini itu ditarik tegak lurus. Ya kalau begini gampang ini di apa? Di biar ada bekasnya. Ini dibuat tegak lurus. Ya, itu. Nah, ini ada bekasnya itu, ya. Bekas lipatan, kelihatan enggak? Ya, ini ada bekas lipatan dari sini. Ini tingginya itu. Nah, tentu tingginya ini kan sama dengan yang sisi tadi sini mas ketika masih utuh, ya ketika masih utuh waktu waktu tadi itu apa mana ini yang di sebelah sini ya. Nah masih utuh itu kan sama itu ya dengan eh, lebarnya atau tinggi atau panjangnya tadi yang di sebelah sini. Jadi setengah kali ini ukurannya kan panjang, ini lebar setengah panjang lebar. Nah, tapi namanya bukan lagi panjang dan lebar, tapi alas dan tinggi. Ya. Kalau ini kalau pakai yang ini sama saja, ini kan jadi gini. Ya, ini tingginya ini yang guntingannya itu. Tuh, tuh. Ini alas kali tinggi. Kalau siku-siku tadi kan tidak demikian. Makanya luasnya ini separuhnya. Separuh dari apa? Dari tadi yang utuh. Dari bentuk yang seperti ini ada tulisannya bentuknya tadi kan seperti ini ya. Taman. Ya gitu. Jadi ini setengah kali alas kali tinggi jadinya. Namanya saja menjadi alas dan tinggi. Ya begitu ya cara berpikirnya untuk anak-anak loh ya. Untuk ini di SD itu kalau guru-gurunya ngajar gitu lalu anak-anak ya paling enggak ada pengetahuan nah oh iya ya gitu ya. Oh iya ya gitu. Tapi ini pakai alat peraga ya pakai gunting aja. Ya. Ya, tentu saja eh, sama saja nanti kalau mau mencari eh, luas jajar genjang pakai gunting saja jadikan nanti sebelahnya digunting lalu dimasukkan yang satu itu menjadi persegi panjang ya misalnya misalnya apa ya ini saya tidak punya alatnya ini harus yang gunting-gunting lagi jadi kalau persegi panjang kan jajar genjang itu iya, yang punya yang bentuk miring ini, ya, miring, nah, itu dipotong yang satu, tegak lurus itu dipotong, yang letakkan sebelahnya, tuh, nanti akan membentuk persegi panjang. Berarti sama, panjang kali lebar. Nah, namanya di persegi panjang, di jajar genjang, di persegi panjang itu panjang lebar, kalau di jajar genjang menjadi alas kali tinggi. Itu, ya, hanya istilah saja, ya. Maksudnya itu sama itu loh gitu deh itu dan itu gitu diberi tak simbol panjang lebar alas kali tinggi itu tidak masalah ya begitu saya kira mudah-mudahan dipahami singkat-singkat saja jadi luas daerah bagi panjang panjang kali lebar sudah tahu lalu kalau segitiga tadi segitiga siku-siku dan segitiga sembarang itu luasnya adalah setengah alas kali tinggi luas daerahnya itu ya tinggal nanti diterapkan ketika mencari luas ya itu ukurannya berapa tinggal memasukkan ya sekian saja mudah-mudahan bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh